Oke, setelah berhasil mengembalikan Blank Q ke sel tahanannya yang ada di Fortress, kali ini Superman kembali menghadapi masalah terbarunya yang dialami oleh Lois Lane. Superman tentu saja akan membantu masalahnya itu. Bagaimana caranya Superman akan berhadapan dengan Intergang yang menculik Kora, sahabatnya Lois Lane. Sementara itu, seorang wanita yang sedang mencari Oblivion Stone akhirnya sudah berada di bumi. Dan bagaimana cerita ini selanjutnya? Inilah ulasan cerita video komik Superman Lois and Clark bagian yang ke-6. Semoga kalian masih mengikuti cerita Superman ini. Yeah. Ya, belum setahun yang lalu nih, Lois memberitahu Clark sebuah berita yang membuatnya merasa terganggu, yang dimana si Lois yang berasal dari dunia baru yang mereka tempati ini telah mengungkapkan identitas Superman. Ya, rahasia itu telah terpublikasi keluar. Lois menjadi gugup tentang kemungkinan perubahan dalam hidup mereka, tetapi Clark meyakinkannya bahwa tidak ada yang perlu untuk ditakutkan. Mereka akan tetap terus maju menjalani kehidupan yang baru di dunia ini seperti yang selalu mereka lakukan. Saat ini di San Francisco, Superman dan Lois bekerja sama untuk menemukan Kora Bennings, seorang sahabat yang menerbitkan tulisan Lois sebagai penulis X. Mereka hanya melakukan sebuah rencana yang cukup sederhana, yaitu dengan cara agar Lois menelepon si Kora, sementara Superman memfokuskan pendengaran supernya untuk menemukan nada dering ponsel Kora. Superman yang sedang berfokus kepada pendengaran supernya melakukan pelacakan dari nada dering ponsel Kora, dan akhirnya rencananya berhasil. Superman kemudian terbang untuk menyelamatkan Kora. Berpindah ke sekolahnya si John. Lois ke tempat sekolah John karena dia akan menjemput anaknya. Namun gurunya menjelaskan kepadanya bahwa anaknya masih belajar di ruangan komputer. Ternyata anaknya berada di perpustakaan sekolah, terlihat sedang menulis cerita tentang Superman, yang kemudian si Lois pun membawa anaknya untuk pulang ke rumah. Beralih ke Superman yang berhasil menemukan Kora yang ditahan oleh beberapa penjahat di sebuah kabin di San Francisco. Superman berhasil membuat penjahat itu kewalahan dengan kekuatan supernya yang hanya melemparkan para penjahat itu keluar dari sebuah kabin. Setelah mengamankan para penjahat, si Superman pun kemudian membebaskan si Kora yang masih menutup wajahnya itu. Tentu saja dia tidak melihat siapa yang menyelamatkannya. Begitu Superman pergi meninggalkannya dan terbang, si Kora tidak sempat mengetahui siapa yang menyelamatkannya barusan ini. Namun ada satu hal yang diberitahu Superman ketika dia diselamatkannya, bahwa dia telah memberitahu kepada penjahat itu siapa sebenarnya penulis X itu. Beralih ke sebuah jembatan Roosevelt, seorang jurnalis TV yang bernama Riddick dan kru TV-nya sekarang akan melakukan syuting Bad Ass Nation, sebuah program TV lokal. Kali ini dengan seorang mantan narapidana yang bernama Glenn sebagai bintangnya, di mana si Glenn ini akan mengenakan baju besi bertenaga yang telah diberikan nama sebagai Black Rock, dan setelan Black Rock itu di bawah instruksinya si Riddick. Robot Black Rock telah merobek jembatan.
Para kru ternyata tidak menyadari nih bahwa unit kedua Riddick tidak dapat mengembalikan jembatan agar menjadi lebih baik, yang kemudian ya tentu saja mereka dalam keadaan yang berbahaya. Superman yang sedang terbang bergegas untuk menemukan Lois dan John, namun di dalam perjalanan ini dia melihat jembatan yang rusak. Ya tentu saja membuatnya harus terpaksa untuk turun tangan. Kembali ke Lois dan John yang sekarang akan menuju ke rumah. Di depan sekolah mereka tiba-tiba dicegat oleh penjahat. Tentu saja saat ini adalah yang sangat dibutuhkan Lois adalah agar Superman dapat membantu mereka. Tapi bagaimana mungkin itu akan terjadi? Karena di saat itu juga Superman sedang berusaha untuk mengamankan jembatan dan berhadapan dengan robot Black Rock. Sementara sang wartawan Riddick berharap agar Glenn dalam setelan robot Black Rock dapat mudah diselesaikan oleh sosok yang menyelesaikan masalah yang ada di jembatan. Di sebuah lokasi yang ada di kecelakaan Excalibur, penyelidik Chambers akhirnya bertemu dengan Henshaw yang kemudian menanyainya tentang keberadaannya selama beberapa hari terakhir. Ya, dikarenakan kehadirannya yang tiba-tiba ada di lokasi ini, tentu saja membuat si Chamber menjadi bertanya-tanya. Di saat itu juga, Lois dan John disekap oleh beberapa penjahat, memintanya untuk mengetahui dari mana dia mengetahui keberadaan Intergang, yang kemudian penjahat itu membakar sebuah kertas. Kembali kita ke kesibukan Superman yang mengamankan situasi yang panik di jembatan Roosevelt, yang akhirnya dia berhasil membuatnya aman dan terkendali. Sementara para penjahat yang menculik Lois dan John keluar dari tempat Lois dan John yang sedang disekap, dan terlihat tempat itu mengeluarkan asap yang banyak. Di dalam tempat itu si Lois dan John terlihat sangat panik. Si Lois ya mencobalah untuk menghibur si John, tetapi dia bertanya mengapa ayahnya terlihat seperti Superman. Ternyata tali yang mengikat John ini dapat dengan mudah dia lepaskan. Dia menyebutkan bahwa kenapa selama ini orang tuanya telah membohonginya bahwa Superman adalah ayahnya. Mendengar itu Lois menjadi terdiam. Anaknya berhasil memutuskan ikatan yang terikat di tangan anaknya itu. John juga bertanya-tanya mengapa dia tidak memiliki kakek, nenek atau keluarga yang lain. Sekarang ya dia menginginkan jawaban. Saat itu juga Superman sedang berusaha untuk mengamankan kejadian yang ada di jembatan, yang akhirnya ya tentu saja dapat dia selesaikan walaupun sempat berhadapan dengan Black Rock. Kembali kita ke Chamber dan Henshaw. Dikarenakan Chamber yang menjadi bertanya-tanya nih kemana dia selama ini, mengingat Henshaw tidak ditemukan di reruntuhan, tentu saja kemunculannya kembali ini membuatnya menjadi sangat mencurigakan. Namun sebelum semua itu akan terjawab oleh si Henshaw, tiba-tiba nih seorang wanita dengan kostum ksatria zaman perang menghadapi mereka dan memberitahukannya dirinya yang bernama Hiatis, High Vanilla of Alfstar, di mana tujuannya datang bertemu dengan mereka ini adalah karena Henshaw memiliki Oblivion Stone, di mana hal itulah Hiatis menginginkannya. Di saat itu juga Lois dan John yang terjebak di dalam sebuah tempat yang sudah terbakar dan dengan kekuatan yang luar biasa, ya kekuatan super, John akhirnya melepaskan dirinya dari ikatan yang mengikat tangannya. Setelah John membebaskan Lois, dia mencoba meraih pintu, tetapi apinya terlalu kuat. Untungnya John mencapai pintu tanpa membahayakannya. Lois menyadari bahwa John telah memiliki kekuatan super dan cerita pun bersambung.
Nah, bagaimana cerita ini selanjutnya? Ya, tulis komentar teman-teman mengenai cerita komik ini dan pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe, dan bagi yang belum, ayo dong support Mimin agar bisa berkembang lagi untuk membuat konten video komik cerita Superman, Lois and Clark sebelum memasuki era DC Rabbits. Dan akhirnya jaga kesehatan teman-teman semua, semoga kita tetap sehat selalu, tetaplah berpikir positif, dan salam DC Indonesia karena kita pecinta DC dari Indonesia. See you next time and bye.